Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman. Ada yang tahu apa itu algoritma? Dan mengapa harus belajar algoritma pemrograman? Penjelasan. Menurut definisi, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sebagai contoh, petunjuk pemasangan AC, petunjuk memasak mie instan, dan cara membuat kue. Jadi algoritma disusun berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi algoritma ini tidak semuanya sama. Nah, jadi ada algoritma petunjuk pemasangan AC, algoritma petunjuk memasak mie instan, dan algoritma cara membuat kue. Siapakah orang ini? Dia adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang hidup pada tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi. Dia adalah penemu algoritma atau pelopor algoritma. Inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Jadi algoritma diciptakan adalah untuk mengatasi suatu masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Struktur algoritma. Struktur algoritma. Algoritma membutuhkan spesifikasi input masukan yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, algoritma diciptakan berdasarkan masalah. Jadi berdasarkan masalah yang ada. Jadi ada sebuah masalah, kemudian diciptakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga menjadi sebuah solusi atau masalah tersebut terselesaikan. Atau bisa digambarkan juga dengan ada sebuah inputan. Inputan ini adalah suatu masalah, kemudian diproses oleh sebuah algoritma, kemudian menghasilkan sebuah output, output atau solusi. Next. Struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah nama atau judul algoritma, yang kedua adalah bagian deklarasi, dan yang ketiga adalah bagian deskripsi. Nah, ini langsung ke contoh. Contohnya adalah di sini resep puding mutiara. Resep puding mutiara. Ini adalah judul algoritma. Jadi resep puding mutiara merupakan judul algoritma. Kemudian di sini ada bahan. Bahan ini adalah sebuah bagian deklarasi. Jadi bahan-bahan di sini adalah deklarasi. Deklarasi dari ini, sebuah algoritma ini. Kemudian di sini ada cara pembuatan, ini ada merupakan bagian deskripsi Cara pembuatan ini bagian deskripsi. Jadi bagian deskripsi ini mendeskripsikan tentang cara pembuatan dari puding mutiara. Dan cara pembuatan atau bagian deskripsi ini harus urut. Harus urut yang mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 Itu harus urut. Karena kalau tidak urut, maka tidak akan menjadi sebuah puding mutiara. Maka tidak akan sesuai dengan resep puding mutiara. Next. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pseudocode. Penjelasan. Pseudocode adalah algoritma yang bentuknya atau strukturnya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal.
Dalam penulisannya, pseudocode harus terdiri dari 3 bagian, yaitu judul algoritma, deklarasi, dan deskripsi. Jadi pseudocode ini sama seperti struktur algoritma. Strukturnya mirip dengan sebuah algoritma logika. Contoh di sini. Algoritma jumlah kuadrat. Algoritma jumlah kuadrat ini merupakan nama atau judul algoritma. Judul. Ya. Kemudian di sini yang dalam kurung keriting ini adalah komentar. Jadi komentar bisa diletakkan atau bisa menggunakan kurung keriting. Algoritma ini menghitung jumlah dari 2 buah bilangan, jumlah kuadrat dari 2 buah bilangan, yaitu A dan B. Kemudian di sini ada variabel A, B, C yang merupakan bilangan real. Ya. Jadi di sini adalah bagian apa? Deklarasi. Jadi bagian yang mendeklarasikan bahwa variabel A, B, C itu adalah bilangan real. Yang kemudian di sini ada sebuah langkah-langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah bagian deskripsi, ya. Jadi bagian deskripsi yang mendeskripsikan sebuah langkah-langkah. Di sini ada read A, ini merupakan inputan, ya, sebuah inputan atau masukan. Read B ini juga merupakan sebuah inputan atau masukan. Yang kemudian di sini C ini adalah proses. Jadi setelah inputan A dimasukkan dan inputan B dimasukkan kemudian diproses di variabel C. C sama dengan karena tadi karena tadi menghitung jumlah kuadrat dari 2 buah bilangan yaitu variabel A dan B, maka di sini A dikali A karena A kuadrat ditambah B kuadrat, maka A dikali A ditambah B dikali B. Kemudian di sini adalah write C. Write C ini menghasilkan sebuah output atau menghasilkan sebuah informasi. Ya, yang mana C ini tadi setelah diproses maka akan ditampilkan di sini. Yang terakhir adalah N. Ya, jadi semua program itu harus diakhiri agar program tersebut tidak terus berlanjut. Ya. Algoritma itu memiliki akhiran. Ini menandakan bahwa algoritma tersebut atau bagian deskripsi ini telah berakhir. Oke, hapus. Next. Selanjutnya adalah flowchart. Penjelasan. Flowchart atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Jadi flowchart di sini menggambarkan langkah-langkah dari sebuah pemecahan masalah. Jadi digambarkan secara grafik menggunakan simbol-simbol, di mana masing-masing simbol itu memiliki fungsi atau memiliki kegunaan masing-masing. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama di sini simbolnya seperti ini. Ini adalah terminator, berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Ya, biasanya dalam program itu bertuliskan start kalau permulaan, dan kalau akhir program itu bertuliskan end. Ya, kalau untuk flowchart. Kemudian yang lambangnya panah seperti ini bernama garis alir atau flow line. Ya, fungsinya adalah arah aliran program. Jadi dia menunjukkan, oh program ini jalannya kemana sih?
Oh, program ini jalannya ke sini, program ini jalannya ke sana, seperti itu. Kemudian simbol seperti ini adalah preparation. Berfungsi sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Jadi nilai-nilai yang sudah permanen, contohnya seperti Pi, ya, yang bernilai 22/7 atau 3,14, ini bisa diletakkan di bagian preparation karena sudah baku, seperti itu. Tapi kalian juga bisa memberikan sebuah nilai terlebih dahulu. Misalnya kalian ingin memberikan sebuah contoh variabel A dengan nilai 5, ya, bisa diletakkan di sini. Kemudian adalah simbol ini, yaitu adalah proses. Berfungsi sebagai proses perhitungan atau pengolahan data. Jadi sebuah inputan, ya, nanti diproses di situ. Next. Selanjutnya yang bentuknya seperti ini adalah input atau output data. Jadi adalah proses input atau output data, ya, untuk menghasilkan sebuah informasi. Kemudian di sini yang bentuknya seperti ini adalah decision. Decision itu perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi di sini biasanya bercabang seperti ini, ya. Jadi ketika program tersebut bernilai benar atau ya, bisa dia akan turun ke bawah. Ya, ketika dia bernilai tidak atau no, maka dia akan ke samping. Ya, jadi ini bertujuan untuk memberikan pilihan kepada program. Jika bernilai benar, maka program tersebut akan lanjut ke bawah. Jika bernilai salah atau tidak, maka dia akan ke samping. Kemudian on-pack connector. On-pack connector berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi ketika flowchart tersebut terlalu besar dan ingin dipecah menjadi dua flowchart, tapi masih dalam satu halaman, bisa menggunakan on-pack connector. Selanjutnya adalah off-pack connector. Berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Ya, jadi ketika flowchart tersebut terlalu besar dan kalian ingin menuliskannya di halaman yang berbeda, bisa menggunakan off-pack connector. Oke, next. Contohnya seperti ini. Start. Start ini simbolnya apa? Simbolnya adalah terminator. Kemudian setelah simbol terminator ini diikuti dengan garis alir atau flow line, ya, yang menunjukkan ke arah bawah, menunjukkan ke simbol selanjutnya, yaitu simbol input. Nah, di sini ada simbol input yaitu read PLT. Jadi dia akan membaca inputan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian diikuti dengan flow line lagi yang menunjukkan ke arah bawah. Ya, yang menunjukkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan simbol proses. Nah, di sini proses variabel V, ya, V ini sama dengan, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada flow line lagi yang menunjukkan ke bawah, write V. Jadi write V ini adalah simbol output atau keluaran, ya, keluaran hasil dari sebuah proses ini. Ya, hasil dari sebuah proses ini. Dan yang terakhir adalah N. N ini adalah untuk mengakhiri sebuah program. Jadi program tersebut sudah berakhir. Seperti itu. Terima kasih. Seorang pria harus menyeberangkan seekor rubah, seekor ayam, dan sekarung jagung menyeberangi sebuah sungai. Dia memiliki perahu dayung kecil dan hanya muat ditumpangi dia sendiri dan salah satu barang bawaannya saja. Jika rubah dan ayam ditinggal bersama, maka rubah akan memakan ayam. Jika ayam dan sekarung jagung ditinggal bersama, maka ayam akan memakan jagungnya. Bagaimana cara pria tersebut menyeberangkan ke seluruh barangnya dengan selamat? Jadi ada seorang pria yang ingin menyeberangkan ketiga barangnya, ya. Tetapi
kapalnya hanya muat ditumpangi oleh pria dan satu barangnya. Di situ bisa ayam, bisa sekarung jagung, bisa seekor rubah. Bagaimana cara pria tersebut menyeberangkan ketiga barang ini? Apa yang harus diseberangkan terlebih dahulu? Aturannya, ayam tidak boleh ditinggal bersama rubah karena akan dimakan. Dan juga sekarung jagung tidak boleh ditinggal bersama ayam karena juga akan dimakan. Kerjakan pada kertas lembar kemudian dikumpulkan. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya di Google Meet. Terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kesalahannya dan kekurangannya. Dari awal sampai akhir saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.